Oke, baiklah. Kembali lagi di channel Dipa Negara Komputer Club. Salam logika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML dasar. Nah, sebelum kita masuk ke sintaksnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu sebenarnya HTML. Nah, jadi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, dari artinya itu sudah terungkap jelas bahwa HTML ini bukan bahasa pemrograman. Nah, jadi hypertext itu maksudnya itu bahasa gampangnya itu sebuah paradigma untuk menampilkan teks di dalam sebuah browser lah, seperti itu. Itu untuk bahasa gampangnya. Kemudian markup language, maksudnya itu sebuah bahasa markup atau bahasa penanda. Nah, kalau di dalam HTML itu penanda maksudnya itu sebuah tag lah. Nah, untuk contohnya, semisal teman-teman mau menuliskan sebuah kata ataupun kalimat dalam sebuah website, itu pasti menggunakan sebuah teks. Semisal di dalam salah satu teks di dalam HTML itu semisal tag P atau paragraf. Nah, pasti di dalam website itu menggunakan tag P lah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke aplikasinya ataupun text editornya, teman-teman. Nah, langsung saja buka. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buat dulu sebuah folder. Saya membuatnya di dokumen. Klik kanan, kemudian new di bawah, kemudian folder. Nah, saya menamai folder saya dengan belajar HTML. Nah, kemudian saya buka folder HTML saya. Nah, seperti ini. Nah, muncul di sini ada folder yang saya buat tadi, belajar HTML. Nah, untuk membuat file HTML, teman-teman harus tahu dulu nama filenya, struktur dalam penulisan nama file HTML-nya itu harus dimulai dengan nama filenya dulu, kemudian ekstensinya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasihkan contohnya. Yang pertama yaitu nama filenya, semisal HTML1. Nah, kemudian ekstensinya. Nah, jadi ekstensinya itu yaitu HTML. Nah, seperti itu. Kalau sudah diketikkan seperti ini, teman-teman langsung ketikkan enter. Nah, di sini teman-teman sudah otomatis dibuat satu file HTML. Nah, di dalam file HTML01 ini teman-teman bisa membuat websitenya teman-teman. Sebelum teman-teman membuat website, teman-teman harus tahu dulu struktur dalam penulisan websitenya teman-teman. Untuk mengetahui strukturnya, teman-teman langsung ketikkan tanda seru pada keyboardnya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti itu, di sini ada muncul tanda seru. Teman-teman langsung ketikkan tab. Nah, seperti itu. Langsung dibuatkan otomatis struktur penulisan HTML-nya. Nah, teman-teman jangan bingung dulu. Kenapa bisa muncul ini? Apa fungsinya ini? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada tanda seru doctype HTML. Di sini maksudnya itu kita akan menyuruhkan kepada browser bahwa kita akan menggunakan HTML yang terbaru gitu. Nah, untuk HTML yang terbaru sekarang yaitu sudah HTML5. Kemudian yang kedua yaitu ada tag HTML. Nah, kenapa dinamakan tag? Karena ada kurung siku pembuka dan juga kurung siku penutup. Nah, jadi ini tag pembuka HTML. Nah, kalau ada tag pembuka berarti ada tag penutup. Nah, di mana tag penutupnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di bawah sini yaitu tag penutupnya. Nah, untuk mengetahui dia ini tag penutup atau tag pembuka, di situ ada simbol slash-nya. Nah, simbol slash. Kalau semisal teman-teman menemui simbol slash seperti ini, berarti ini tag penutup. Nah, di dalam HTML ini terdapat yang namanya itu tag head dan juga tag body. Nah, apa sih fungsi tag head ini dan juga apa fungsi tag body ini? Tag head ini fungsinya itu untuk mengatur judul ataupun deskripsi pada bagian judul lah.
seperti itu, atau untuk mengatur bagian atasnya. Nah, semisal pada tag title ini, nah tag title ini dia itu untuk mengatur nama dari websitenya teman-teman. Untuk tag meta ini, dia ini untuk mengatur deskripsi, untuk mengatur link pada halaman websitenya teman-teman. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, kita langsung ke browsernya. Misal saya ketikkan CSS dasar. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk judul websitenya teman-teman. Kemudian di sini untuk mengatur linknya teman-teman. Nah, untuk mengatur semua ini, pasti di situ diatur di bagian headnya. Untuk memasukkan logonya, ya bisa seperti itu. Dan untuk mengatur isi dari websitenya teman-teman, yaitu di bagian body. Nah, di dalam body ini, tag body ini, teman-teman bisa menuliskan isi dari websitenya teman-teman. Semisal saya mau menuliskan sebuah kalimat, semisal di Panegara Komputer Club. Di Panegara Komputer Club ini, saya bungkus dengan tag P ataupun tag paragraf. Nah, itulah maksudnya tadi language, markup language, yaitu penanda. Semisal di Panegara, tag P-nya saya ketikkan dulu. Di Panegara Komputer Club. Nah, ini maksudnya tadi markup language ataupun bahasa penanda. Kalimat di Panegara Komputer Club ini itu ditandai dengan paragraf ataupun tag P ini. Jadi semua kalimat yang teman-teman tulis itu harus dipakaikan penanda ataupun tag seperti itu. Jadi seperti ini untuk penulisan sederhananya dalam sebuah website. Nah, jadi yang muncul pada halaman websitenya teman-teman nanti yaitu di Panegara Komputer Club dengan judul websitenya itu dokumen. Nah, jadi coba kita save. Nah, kita lihat hasil HTML kita ini dengan cara klik kanan pada Visual Studio Code-nya teman-teman, kemudian open in default browser. Nah, langsung muncul tulisan di Panegara Komputer Club dan juga nama websitenya yaitu dokumen di atasnya ini. Nah, untuk mengubah dokumen itu, semisal saya mau mengubah HTML dasar lah untuk nama websitenya. Coba kita refresh lagi. Nah, jadi berubah HTML dasar. Nah, itu maksudnya tadi di bagian headnya. Yaitu untuk mengatur di bagian atasnya atau bagian judul-judulnya untuk memasukkan logonya. Nah, di sini tempat di mana kita untuk mengatur itu. Ada dua cara untuk melihat hasil dari HTML kita. Yang pertama tadi dengan cara klik kanan, kemudian open in default browser. Kemudian yang kedua, teman-teman masuk ke filenya tadi, foldernya tadi, sorry. Nah, tadi disimpan di dokumen. Kemudian belajar HTML. Nah, di sini teman-teman langsung klik 2 kali saja. Nah, otomatis muncul file yang telah dibuat tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin penyampaian singkat dari saya. Semoga bermanfaat.